Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan terima kasih ya pada anak-anak semua yang sudah berkenan hadir di acara Zoom kita ya, acara musik hari ini. Dengan kita kedatangan tamu, yaitu kakak kalian ya, Kang Dharma. Angkatan alumni tahun berapa Dharma teh? 2016 ya. 2016. Iya, 2016. Jadi dulu Ibu ceritakan saja sedikit ya. Jadi Kang Dharma ini dulu Ibu wali kelasnya ya 2 tahun ya. Dulu 10 MIPA 6 dan 11 MIPA 6. Nah, Ibu ceritakan sedikit aja ya yang Ibu tahu. Jadi Kang Dharma ini sebenarnya anaknya dari kacamata Ibu ya sebagai wali kelas, dia anaknya sebenarnya rajin, anaknya baik, tidak ada masalah. Mungkin selama dia sekolah, nggak tahu Dharma pernah ke ruang BK apa enggak gitu ya. Mungkin belum tahu ruang BK, belum pernah dipanggil kayaknya. Belum pernah dipanggil. Mungkin jangan-jangan nggak tahu ruang BK di mana ya. Saking nggak pernah ada masalah. Alhamdulillah lah baik ya. Dan kalau Ibu lihat sih, alhamdulillah sekarang beliau itu ada beberapa prestasi ya yang alhamdulillah itu sudah diraih. Nah, ini bisa jadi contoh ya untuk kalian, semoga nanti menginspirasi. Tapi di balik itu ya, di balik semua apa yang sudah diraih oleh Dharma, itu pasti ada suatu perjuangan, mungkin ada naik turunnya, walau alam kita nggak tahu. Nah, mungkin nanti ini adik-adik di sini nih ya, anak-anak 10 MIPA 5 ini mau ngepoin nih tentang Kang Dharma ini bagaimana ceritanya sampai menjadi sekarang itu, perjuangannya seperti apa, mungkin nanti untuk motivasinya bagaimana. Nah, nanti mungkin untuk selanjutnya Ibu serahkan ke kalian ya. Siapa nih yang mau bagian nanya-nanya sama Kang Dharma hari ini? Raisa ya, Raisa Putri mau keroyokan. Silakan Ibu kasihkan dulu ke siapa, Raisa dulu. Raisa apa Putri ini? Atau Rahma? Siapa dulu nih? Silakan dimulai aja ya. Untuk berikutnya silakan kalian ngepoin langsung deh mumpung ada orangnya ya. Silakan. Iya, Bu. Ya. Siapa nih? Rahma dulu. Ayo. Loading ya kayaknya ya. Ya. Siapa dulu ini yang mau nanya? Bu Salman boleh nanya? Boleh, silakan. Oh, mau Salman dulu nih katanya. Langsung aja ya, karena ini kita waktunya singkat ya. Jadi langsung aja nih dicek. Ya, Bu. Kang Dharmanya. Manggilnya Kang atau Kak? Boleh? Boleh Kang, boleh Kang. Bebas. Boleh. Bebas, gratis, silakan. Kang kalau masuk universitas bisa jalur apa aja? Apa ada jalur yang khusus yang lebih gampang atau yang susah? Makasih Kang. Oke, langsung jawab aja ya. Sebenarnya kalau untuk universitas itu umumnya itu biasanya ya, kalau perguruan tinggi negeri itu biasanya ada 3. Ada SNMPTN, terus ada SBMPTN, atau juga bisa lewat UM atau ujian mandiri. Kalau untuk apa ya? Untuk di kampus saya, kebetulan saya kuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Proses apa namanya itu ya? Jalur masuknya itu ada 5. Kalau nggak salah ada 5 ya, ada 5. SNMPTN, SBMPTN, terus yang ketiganya ada ujian mandiri, terus ada SPAN PTKIN, itu diadakan oleh perguruan tinggi Islam. Satu lagi UMPTKIN.
Itu kalau di UIN. Kalau misalnya di kampus di luar PTKIN biasanya ada 3, SNMPTN, SBM, atau ujian mandiri. Terus kalian juga bisa konsul langsung ke BK untuk mekanisme masuk ke perguruan tinggi. Itu aja sih. Ya, silakan, ada lagi? Ayo waktu nih, sayang waktunya. Jidan, mana Jidan? Jidan Rahma? Aku mau nanya, Ya. kira-kira pengalaman yang terbaik dan terburuk Akang selama di SMA Negeri 7 itu apa sih, Kang? Kalau untuk pengalaman yang berharga selama saya sekolah di SMA 7, yang paling saya ingat itu ketika saya masuk eskul KIR, karya ilmiah remaja. Di situ saya banyak mengenal karya tulis ilmiah, terus mengenai esai yang dimana informasi tersebut sangatlah berguna ketika saya mengikuti berbagai perlombaan di universitas. Kebetulan waktu itu tuh ketua kirinya itu siapa ya? Kang Samudra kalau nggak salah, Kang Samudra. Samudra. Jadi saya terinspirasi dengan prestasi beliau, yakni sebagai juara lomba nasional. Jadi saya terinspirasi dari Kang Samudra. Terus di situ juga ada Teh Fajrin kalau nggak salah, Teh Fajrin di KIR ya. Tapi waktu SMA saya belum memberanikan diri ikut lomba esai-esai kayak gitu. Masih belajar. Oke, terima kasih. Kalau untuk pengalaman buruk sih pernah. Waktu itu ketika saya kelas berapa ya? Kelas 11. Saya itu waktu itu tuh jadi wakil KM wakil KM pada ini semua. Jadi satu kelas itu pada mabal semua gitu. Saya bingung gitu ngaturnya. Saya tuh bingung ngaturnya di pada mabal semua. Bingung. Kebetulan waktu itu juga KM-nya sebangku saya juga gitu. Sampai bingung gitu kelabakan. Jul Kipli, Bu. Oh, Jul. Kelas 11 Jul, kelas ya. 12? Kelas 11 kalau nggak salah. Oh, udah jadi kelas KM. 11. Nah. Kelas 11, iya kelas 11. Oh, gitu, ya. Itu pengalaman dulu. Luar biasa ya kelasnya. Paling ramai soalnya. MIPA 6 itu. Silakan, ada lagi? Kak, aku mau nanya. Ya. Gimana cara Kakak tuh menumbuhkan motivasi pas lagi gagal gitu? Atau motivasi. Pernah gagal nggak ya gitu ya? Pernah atau pernah melakukan sesuatu tapi aduh gagal gitu. Nah, pernah nggak mungkin? Ya gagal, terus apa motivasinya gitu? Kalau saya sih kalau misalnya saya sedang terpuruk gitu ya, kalau saya cara menumbuhkan motivasinya itu ya dengan melihat kedua orang tua saya sendiri gitu, sudah jadi motivasi buat saya untuk maju gitu. Saya itu kalau misalnya lagi terpuruk pasti kan banyak orang-orang yang menghina kita gitu. Saya nggak hiraukan, jadi saya nggak pedulikan itu semua. Yang saya pedulikan itu ngelihat orang tua saya gitu. Ketika kedua orang tua saya itu kan sudah bekerja keras untuk saya, masa saya nggak ngasih timbal balik gitu, meskipun nggak seberapa gitu. Ya saya harus ngasih sesuatu buat mereka gitu. Itu sih yang menjadi motivasi saya. Makasih, Kak. Saya mau nanya. Iya.
Kang, Ya, silakan Vicky, gimana? ini kalau kuliah untuk kuliah S1 itu sebenarnya paling cepat itu berapa tahun, terus paling lambat itu berapa tahun gitu. Soalnya kakak saya itu S1-nya 5 tahun, tapi kakak saya lihat cuma 4 tahun. Gimana caranya supaya bisa lebih cepat lulusnya gitu? Sih. Oke. Kalau misalnya untuk di S1, biasanya itu paling cepat itu sekitar 7 semester, 3,5 tahun. Kalau yang normalnya sih 4 tahun, normalnya itu. Kalau maksimalnya itu biasanya sampai semester, saya lupa, 12, 14, itu maksimalnya, itu paling lambat. Intinya sih kalau misalnya cepat atau lambatnya apa sih masa studi itu tergantung kitanya gitu. Jadi kita dari awal itu harus ada target, terus kita harus komitmen sama diri sendiri. Kita misalnya ingin lulus misalnya 3,5 tahun gitu, kita harus komitmen terhadap itu semua gitu. Ya otomatis kalau misalnya kita ingin lulus cepat, berarti kita harus belajarnya harus lebih keras lagi, terus relasi dengan dosen-dosennya juga harus baik gitu sih. Itu yang menentukan. Ya, terima kasih Kang. Ya. Aku mau nanya, Ya. tips kakak belajar buat ke UNIF, terus cara nargetin belajarnya tuh gimana sih? Apa ya? Gimana ya targetnya tuh gimana ya? Jadi kalau dulu pas saya itu kan dulu pas SNMPTN saya nggak masuk, gagal. Di situ saya gagal pas SNMPTN, saya masuk itu pas SBMPTN. Jadi biasanya kalau saya itu sebelum SBMPTN kan ada rentang waktu dari SNMPTN itu 1 bulan kalau nggak salah, ke SBM itu 1 bulan. Nah dari situ saya program, misalnya 1 minggu ini saya harus memahami materi ini, materi A. Terus minggu kedua materi B, materi ketiga materi C. Jadi kalau untuk minggu-minggu terakhir saya biasanya gak suka belajar apa ya? Refreshing lah, istilahnya refreshing, jadi relax gitu. 1 minggu sebelum minggu tenang ya. Minggu tenang. Jadi saya keras-kerasnya itu di jauh-jauh hari. Nggak sistem SKS, sistem kebut semalam. Tapi yang pasti itu sudah dipersiapkan dari kelas 10 kan? Ya. Bukan saat itu Iya. aja kan? Nah, jadi Iya. kelas itu sudah dijalani dari kelas 10 gitu. Jadi kelas 10 sudah ada gitu, enggak pas sebulan itu kan atau 3 minggu Iya. itu ya. Jadi kalian juga yang mau ke universitas impian kalian harus udah siap dari sekarang bikin programnya ya. Jadi harus udah nih, saya mau kemana nih. Jadi beberapa siswa udah kelihatan nih, saya pengen ke jurusan ini. Yang belum punya cita-cita sudah harus mulai sekarang cari apa tujuan kamu mau kemana ya. Supaya nanti jelas ya programnya kan, progresnya nanti kelihatan. Ya silakan, ada yang mau tanya lagi? Aku mau nanya, Bu. Ya, boleh. Kang mau nanya. Ya. Iya. Prestasi apa aja yang udah Akang raih? Yang mana? Prestasi yang di mana? Di kampus? Yang di kampus, yang di mana? Sekolah mungkin kalau ada. Atau di sekolah. Nanti Aduh. sampai sekarang aja. Iya. Kalau prestasi sih, waktu selama saya kuliah, alhamdulillah bulan Juni kemarin, bulan Juni kemarin, alhamdulillah saya dapat juara 1 lomba SKI nasional Juni kemarin. Karena saya itu selama kuliah itu banyaknya itu berkecimpung di karya tulis ilmiah sama esai gitu. Kebetulan saya ada inspirasi di
di kakak kelas saya di SMA 7 gitu. Kang Samudra itu inspirasi saya untuk berprestasi di kampus. Kebetulan di kampus juga untuk karya tulis ilmiah dan esai itu dulu masih anti mainstream, jadi masih dianggap masih aneh gitu. Ikut lomba kayak gitu tuh masih aneh, sedangkan di SMA 7 itu sudah biasa, ada lomba esai, ada lomba karya tulis, itu dikira udah biasa. Kalau untuk di UIN-nya sendiri itu belum biasa. Itu sih, saya banyaknya berkecimpung di esai, di karya tulis ilmiah. Oke. Silakan, ada lagi mungkin yang mau tanya lagi yang lain? Sesi udah nanya? Aku mau nanya lagi. Oh, boleh. Kira-kira rencana Akang buat ke depannya bakal ngapain? Kalau untuk rencana sih, saya insya Allah ingin kuliah sambil kerja, ingin melanjutkan. Kemarin itu dari kampus saya ada, jadi dosen-dosen itu menyarankan saya untuk studi lanjut ke luar negeri, tapi ya masih ada hambatan lah, masih ada yang harus didiskusikan lagi sama keluarga. Kemungkinan besar insya Allah kayaknya kuliah sambil kerja, itu sih kalau ke depannya. Makasih, Kang. Iya. Silakan yang lain. Masih banyak nih yang belum nanya nih. Fahri belum ya kayaknya ya? Kak, aku mau nanya. Ya, boleh. Iya, silakan. Kakak kan dari dulu gitu di SMA 7 udah berprestasi gitu ya. Kata dari cerita Ibu Erni gitu. Udah masuk 3 besar ranking mulu gitu ya. Aku kepo, Kak, gimana sih cara belajar efektif gitu menurut Kakak gitu supaya bisa berprestasi gitu, Kak? Intinya sih yang sebagaimana telah saya sebutkan sebelumnya, kalau saya itu biasanya belajarnya itu dari jauh-jauh hari. Itu yang paling efektif untuk saya gitu. Untuk saya mah kayak gitu. Jadi dari jauh-jauh hari saya udah mempersiapkan materi-materi nanti yang akan diujikan. Nah, pas nanti setelah mendekati hari H-nya saya rileks gitu. Jadi jangan ada beban lah di pikiran saya gitu. Jadi nanti pas hari H masuk ujiannya juga rileks gitu, nggak terlalu kecapean. Jadi bukan dibalik ya, jangan pakai sistem kebut semalam. Iya. Kebalik berarti ya. Iya. Jadi Ibu tambahkan ya, anak-anak ya. Jadi ibaratkan seperti Iya, boleh. Jadi kalau mau ujian, kita itu kan butuh energi ekstra ya, betul nggak? Kalau kita mau ulangan ya. Nah, ibaratkan seperti ini. Kalau kita punya kendaraan, itu mau kita pakai, misalkan kita mau ke luar kota agak jauh gitu. Nah, si kendaraan itu besok paginya mau kita pakai perjalanan jauh. Nah, semalaman si mobil itu kita pakai gitu full semalaman. Nah, kira-kira apa yang terjadi besok pada mobil kita itu? Mogok. Nah, ada kemungkinan mogok kan, kecapean mobilnya. Nah, otak kita juga sama. Jadi sebetulnya pada saat menjelang ujian, nah itu sebenarnya tips ya, menjelang ujian kamu itu tinggal refreshing aja gitu. Jadi udah seperti tadi ya kata Kang Dharma, ada minggu tenang gitu, istilah minggu tenang. Bahkan di perkuliahan juga seperti itu. Jadi kalian kalau mau menjelang ujian silakan boleh jalan-jalan, berenang, atau nonton, atau apapun yang bikin kamu rileks ya. Nah, jadi itu tipsnya. Jadi hari-harinya kamu tetap terprogram belajar. Menjelang ujian, relaksasi. Ya, nanti coba diaplikasikan ketika kamu belajar di SMA 7 ya. Silakan, ada pertanyaan lagi? Atau sudah? Salman mau nanya lagi? Boleh, Bu. Boleh, sok. Boleh, Bu? Ya, boleh. Kelihatan dari wajahnya masih pengen nanya. Sok, boleh Salman, silakan. Boleh. Kang lebih susah mana, SBM atau SNM atau yang lainnya?
Kalau paling ini ya, mudah ya. Kalau yang paling mudah kan nggak ujian. Terus juga cuman berdasar nilai rapor. Kalau setahu saya sih berdasarkan nilai rapor lagi ya. SNMPTN. Intinya lah lebih PTN, SBMPTN, SBMPTN. Ya kita ujian, kita juga bayar biaya pendaftarannya. Ada yang lebih sulit lagi di ujian mandiri itu nanti ada uangnya besar dari PTN itu sih. Terima kasih Kang. Nah, boleh Ibu menambahkan Ya. Pokoknya pokoknya kalian nanti jangan hanya fokus pada satu jalur saja ya. Kalau memang kamu misalkan mampu di jalur mandiri ya, ada kesempatan, nggak apa-apa dijalani aja. Jadi semua jalur itu harus kamu tempuh gitu. Jadi ini dicobain, yang ini dicobain gitu. Jangan nanti saya nggak ikut SN, nanti aja SB gitu, yang SBMPTN. Nah, jangan begitu. Jadi yang ini coba. Nah, ketika yang ini kalian belum berhasil, dicoba lagi yang lainnya. Jadi ketika kalian, ini gagal, nah coba gagal, yang ini coba lagi. Kalian gagalnya 9 kali, kamu harus bangkit 10 kali ya. Nanti insya Allah sukses gitu. Ya. Silakan ada pertanyaan lagi? Ini karena belum nanya nih, kayaknya Zulfah nih belum nanya. Suaranya belum kedengeran. Atau Raisa masih mau nanya? Boleh atau Jidan? Resi mau nanya ya? Atau Irgi mau nanya ini? Atau sudah cukup? Enggak, Bu, nggak ada yang ditanyain. Nggak ada yang ditanyain, udah jelas ya? Udah siap ya pokoknya ya? Irgi ya? Ya, siap nanti ya kalian menjadi anak-anak yang hebat nanti akan meraih semua apa yang kalian cita-citakan ya. Jadi udah tahu nih sekarang tips-tipsnya. Amin. Mungkin kalau enggak ada, tidak ada pertanyaan lagi ya? Sudah semuanya? Beneran ini yang lain? Nah, jadi kalau Ibu lihat dari tadi Ibu rangkum ya dari pembicaraan kita tadi. Jadi, nah kalian itu mulai sekarang tetapkan apa sih yang akan menjadi cita-cita kalian. Jadi sudah mulai. Nah, kalau yang masih bingung-bingung, coba deh kalian diskusi ya. Bisa dengan kakak, dengan orang tua, atau dengan siapapun yang kalian anggap tepat lah ya. Nah, tentukan kira-kira kemana nih, gitu. Terutama sih dengan orang tua ya biasanya. Nah, itu kamu tentukan. Terus kamu sekarang harus mulai membuat program belajarnya kayak gimana nih. Saya misalkan kamu harus tahu dulu passionnya kamu itu apa ya. Kalau Kang Dharma itu di kimia ya, ambilnya kimia ya. Kimia. Nah, kalau kayak Dharma ini dia kan dulu sebetulnya kalau Ibu lihat sih semua mata pelajaran bagus gitu ya. Dan itu kimianya oke, gitu, matematika oke. Fisika juga bagus gitu, paling bagus. Nah, tapi kan nggak semua orang itu seperti Kang Dharma ya, gitu. Itu biasanya hanya 1-2 yang seperti itu di kelas. Tapi pada umumnya semua anak itu sebetulnya hebat di bidangnya masing-masing. Nah, jadi kamu sekarang mulai fokus ke sebenarnya bidang saya itu apa, passion saya itu apa. Kalau kamu misalkan, saya nih sukanya matematika, nah kamu sudah mulai konsen di sana gitu. Nah, bidang-bidang yang lain, tapi kamu penuhi standar minimal gitu ya. Syukur-syukur sih bisa bagus semua gitu. Jadi sudah mulai fokus. Seperti misalkan Jidan ya,
Dan nih mau ke kedokteran, jadi udah tahu nih harus belajar apa aja nih yang harus agak dikebut gitu kan. Jadi sudah mulai gitu. Sudah mulai di ini. Saya dulu. Nah gitu. Tapi kadang-kadang di jalan berubah ya. Cita-cita ke sini gitu nggak apa-apa. Jadi dicoba dulu aja semuanya. Yang ini dicoba, yang dicoba nanti kan kita nggak tahu ya Allah kasih jalannya kemana. Tapi dicoba. Nah terus juga yang terpenting kalau saya lihat tadi kita juga harus mengejar ridho orang tua ya. Ridho orang tua itu ridho Allah kan ya. Gitu. Itu bisa jadi motivasi kita ya. Jadi setiap kamu mau ulangan, mau lomba, mau apa, nah harus minta doa orang tua. Itu yang terpenting. Itu wah energi yang sangat luar biasa lah ya. Kang Dharma begitu ya. Waktu selama perjalanan itu kan menjadi energi wah buat kita tuh luar biasa, itu yang sangat besar. Mungkin tanpa support dari mereka kayaknya kita nggak ada apa-apanya deh gitu ya. Itu juga yang terutama itu. Jadi orang tua itu investasi. Jadi kalau kamu bantu-bantu orang tua di rumah, menolong orang tua, nah itu investasi kamu ya. Jadi sudah mulai fokus sekarang. Nah, terus kita juga di kelas nih, tolong mulai sekarang kan ini ada yang jago matematika, ada yang jago bahasa Inggris, mungkin saling bantu juga ya di kelas ya. Jadi yang kamu jago matematika, nah ajarin. Terus juga mungkin pengalaman ibu nih di kelas, mudah-mudahan tidak terjadi dulu kita ya. Kang Dharma suka ada bully-buliannya di kelas ya. Suka ada bully. Iya. Itu hati-hati ya. Iya Bu. Tapi, nah itu jangan terjadi lah sekarang di MIPA 5 ya. Semoga semuanya baik gitu. Jadi kita semua memandang teman kita itu saling-saling support lah gitu ya. Karena setiap orang itu pasti punya kekurangan, tapi pasti banyak kelebihannya juga. Ya, jadi harus kita bantu tutupi kekurangan masing-masing teman kita. Ya, jadi mulai dari sekarang, kamu semangatnya jangan nanti ya, jangan nanti aja deh kelas 12 sebulan menjelang SBMPTN. Itu udah telat banget ya. Jadi, udah mulai dipacu semangatnya sekarang ya. Terus mungkin Kang Dharma untuk yang ini ya, kalau bisa nanti untuk kedepannya berbagi tentang bagaimana sih mungkin nanti di 10 MIPA 5 ada yang berminat atau belum tahu cara supaya bisa ikut lomba esai itu kayak gimana sih, mungkin nanti begitu ya. Untuk kedepannya minta informasinya lah gitu. Kang Dharma aktif juga nggak sekarang di kiri yang sekarang? Suka main ke 7 nggak? Udah nggak terlalu aktif Bu. Ya. Mungkin nanti sekali main lah ya. Jadi ada regenerasi ya. Iya, boleh. Samudra berikutnya, dharma berikutnya nanti ada yang lagi. Mudah-mudahan tahun-tahun ke depan di kita ada juara lagi ya. Mungkin mau ada yang mau ditambahkan? Ini mungkin pesan-pesan buat adik-adiknya. Intinya sih kalau misalnya apa sih, kalau pesan dari saya sih, kita tuh harus menjadi apa ya, jadilah orang yang besar jadilah orang yang besar yang disebabkan oleh usaha kita sendiri. Janganlah kita menjadi besar dikarenakan besarnya alma mater kita itu sih. Jadi kita harus percaya diri sama potensi kita, bukan alma mater kita. Kita yang harus membesarkan alma mater kita ya. Iya. Ya, mungkin terima kasih sekali. Itu aja sih. Mungkin saya mewakili adik-adik di sini, adik-adiknya Dharma, 10 MIPA 5. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah ya, ini hikmah corona mungkin. Kalau ketemu mah mungkin agak susah ya. Main ke 7 itu kan susah ya. Bu. Biasanya sih kalau ada alumni main ke 7, Ibu suruh ngasih motivasi buat anak-anak. Tapi alhamdulillah ini jadi ada ide gitu. Ya udah deh ketemunya via Zoom aja gitu kan, lebih praktis ya. Tidak memakan waktu ya. Kita masih bisa berkegiatan di tempat masing-masing. Tapi kita juga bisa dapat ilmu ya, dapat sharingnya. Mungkin sekian
Ibu cukupkan sekian ya. Salman sudah nggak ada pertanyaan lagi kan ya? Ya, mungkin sekian saja kita tutup ya semuanya. Terima kasih nih untuk anak-anak juga yang sudah hadir hari ini ya. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih Kak. Ya. Boleh silakan meninggalkan ruangan. Izin pamit.